Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita shalom. Shalom. Saya hari itu kita yang bersuka cita melambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh datang lagi di hadapan Tuhan bersekutu bersama saudara seiman kita. Saya dengan percaya kita adalah jiwa-jiwa yang rindu untuk terus bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Saat ini kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk merasakan dan menikmati indahnya bersekutu bersama dengan Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau satu minggu ini kami sudah melewatinya. Segala kebutuhan kami sudah Tuhan cukupkan. Segala pergumulan kami Tuhan sudah mampukan untuk kami boleh melewatinya. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang ya Bapa, membawa segenap hidup kami sebagai korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa, sepanjang hari yang kami lalui, sepanjang minggu yang kami lalui, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mungkin dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, bahkan sikap hidup kami ya Tuhan, yang menyakiti hati-Mu, hati sesama kami, hati keluarga kami, bahkan hati orang tua kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan, kami datang, melayakan setiap kami ya Tuhan. Melayakan kami untuk menikmati Engkau pada pagi hari ini. Melayakan kami untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Hati kami haus, hati kami rindu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mau Tuhan yang mengambil alih. Kami mau Tuhan yang berkata atas setiap pujian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari angkat suara-Mu, kita sembah Dia. Oh haleluya. Swear
setiap hati kami, bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya, Yesus terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tanda pujian kita penuhi hatiku. Hatiku
yang mau buka hati, Tuhan yang mau buka hati. Oh ya Rabbi, oh Yesus, haleluya. Roh ketertiban untuk memuji Tuhan, roh ketertiban untuk menyembah Tuhan terus mengalir, roh ketertiban untuk menyembah Dia terus mengalir. Ya, penuhi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, supaya jemaat-Mu benar-benar merasakan hadirat-Mu, merasakan kelawakan-Mu, menikmati Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap roh ketertiban yang Kau berikan dalam kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kemenangan iman yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus, secara pribadi saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, syikata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, oh ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, syikata ya Rabbi, ya Rabbi. Aku bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memenangkanku dari roh kesuaman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh yang membangkitkan semangat untuk menyembah Engkau telah Engkau hadirkan ya Tuhan. Terima kasih telah Engkau curahkan roh ketertiban dalam menyembah Engkau di siang pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan. Aku bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkanku berjalan seturut dengan pikiranku. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan rohku ragu untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, roh kebenaran Engkau telah curahkan. Bahkan aku percaya juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sudah mengalami roh kesuaman dan dimenangkan, dibangkitkan kembali oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Haleluya, terima kasih kan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih kan untuk seluruh
menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Mau bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Saya mau melihat lambaian tangan jiwa-jiwa yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kalau saya katakan Allah kita dahsyat, Bapak Ibu mengatakan 3 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Kurang semangat. Allah kita dahsyat. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yes, berikan bagi Tuhan kita. Kita akan pujian kita dari utara ke selatan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus tersanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berikan yang terbaik. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan bagi setiap kami, lewat pekerjaan tangan kami, lewat usaha, lewat apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Kami percaya Kau berkati setiap pekerjaan kami, dan ajari kami Tuhan untuk lebih lagi memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita, Ku Tak Membawa. Ku tak membawa
Terpujilah Engkau Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu yang melimpah-limpah bagi kami semua. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah bersama, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mohon menuntun setiap kami. Dan biarlah kami semua boleh mempersiapkan hati kami dan membuka hati kami seperti lahan yang subur di hadapan Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh, berakar, dan berbuah sangat banyak dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau rapi, Engkau tuntun ya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, saya percaya bahwa kita bisa hadir di sini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan baik bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 9. Sekali lagi, Yeremia 9 ayat 1 sampai ayat 9. Saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengikutinya di slide di depan atau membaca di Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang puteri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?
Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Diberkatilah kita yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini, tema yang sudah cukup familiar, yaitu bertobatlah sebelum terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani sekarang ini, firman Tuhan mengatakannya bahwa hari semakin jahat. Dan yang lebih parah, hari-hari ini adalah orang-orang sudah mulai menganggap sepele dengan perbuatan-perbuatan dosa. Bisa kita tandai, Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat salah, tetapi dia merasa baik-baik saja. Ada orang yang berbuat dosa, tetapi dia merasa bahwa I'm fine, saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tidak ada rasa berdosa dalam hatinya, tidak ada merasa bersalah di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, Bapak Ibu, itu terlihat bahwa orang sudah mulai dalam tanda kutip seolah-olah kebal dengan dosa dan menganggap perbuatan-perbuatan dosa adalah hal-hal yang biasa. Bahkan yang sering terjadi bahwa hal-hal yang dosa itu menjadi lelucon, membuat orang bisa tertawa-tertawa dan lain sebagainya. Bahkan menjadi penghiburan bagi orang-orang tertentu. Tetapi saya mau berkata, firman Tuhan berkata bahwa dosa tetaplah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah kematian yang sangat mengerikan. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya apa? Kalau masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang melekat dalam diri kita, datang di hadapan Tuhan, minta ampun, dan saya percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada satu cerita yang perlu kita pahami bersama, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dia adalah raja yang diberkati. Keturunannya menjadi raja seterusnya. Beberapa periode, beberapa keturunan menjadi raja pada waktu itu. Tetapi ketika dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, ketika dia merasa bahwa perjalanan hidupnya sudah aman, dan dia berdosa di hadapan Tuhan, dia melakukan perzinahan. Dan bukan hanya perzinahan yang dia lakukan, dia merancang pembunuhan terhadap Uria, yang mana Uria itu adalah suami dari perempuan yang dia suka pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Samuel 12 di sana diceritakan bahwa Nabi Nathan menegur dia dan diberi sebuah contoh. Ada seorang yang kaya yang punya banyak sekali lembu yang baik. Dan ada seorang miskin yang punya hanya seekor lembu yang tambuh. Lalu si raja ini, si orang kaya ini mengambil yang punya orang miskin ini. Ketika Raja Daud mendengar kata-kata itu, dia langsung marah dan berkata kepada Nathan, dia harus dibalas 4 kali lipat. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 12 ayat yang kelima. 2 Samuel 12 ayat kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat 6-nya. Dan anak domba betina itu harus dibayar, gantinya berapa kali? 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian Nabi Nathan mengatakan apa kepadanya? Kamulah orangnya. Dan saat itu dia
sangat terpukul dan dia memang bertobat di hadapan Tuhan. Dia menangis. Tetapi Bapak Ibu, apa yang difirmankan Tuhan kepadanya? Bahwa pedang tidak akan berhenti di keluarga. Hal yang pertama yang dialami, anak yang dikandung oleh Betseba, hasil dari dosa itu mati. Mati anak yang dikandungnya itu. Apakah berhenti sampai di situ? Ada anaknya laki-laki namanya Amnon. Dia suka sama saudaranya, tapi beda ibu. Saudari dari Absalom. Absalom ini juga adalah anak dari Daud. Karena Daud punya banyak istri, waktu itu diizinkan mereka poligami, tapi hari ini nggak diizinkan mereka poligami, ya. Tuhan Yesus melarang. Nah, apa yang terjadi? Amnon itu melecehkan saudara perempuannya. Dan karena Absalom tahu itu, akhirnya dia membunuh Amnon. Apakah selesai sampai di sana? Waktu Absalom itu membunuh saudaranya, dia lari, pergi dia. Dan Daud sudah mulai tua. Lalu dia kembali. Ketika dia kembali, dia menyerang Daud, ayahnya sendiri. Sampai Daud harus lari ke Mahanaim. Tidak selesai sampai di situ. Ada anaknya Daud, namanya Adonai, dibunuh oleh Absalom. Dan yang terakhir, Absalom juga mati dibunuh. Dan masa tua Daud melihat semua kesedihan itu diperlihatkan di hadapan matanya. Lagi apa kata Tuhan kepada Daud pada waktu itu? Kalau kamu melakukan dosa itu tersembunyi, tetapi nanti kepada istrimu akan dilakukan di depan banyak mata orang. Dan terjadi hal itu. Absalom sendiri menghampiri gundik-gundik ayahnya di atas soto rumah, di atas soto istana waktu itu. Karena Raja Daud melihat dari atas soto yang mandi waktu itu Betseba. Dan akhirnya bangsa Israel itu menyaksikan juga gundik-gundiknya atau istri dari Daud dilecehkan oleh anaknya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Masa tuanya dia melihat hal-hal yang sangat menyedihkan hatinya. Kita tahu bahwa sampai masa tua Daud, dia setia kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia sudah bertobat. Apalagi kalau dia tidak bertobat. Amin Bapak Ibu. Apalagi kalau dia tidak bertobat, lebih parah lagi hal-hal yang bisa dia alami. Tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Ia melepaskan kita dari maut, dari dosa, lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan orang yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Dari firman Tuhan yang saya baca bagi kita, Yeremia 9 ini tadi, Nabi Yeremia menangisi bangsanya pada waktu itu. Bangsa yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan dia berkata begini di ayat 9, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam saya akan menangisi bangsaku. Yang artinya apa? Betapa sangat sedihnya dia melihat bangsa yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia bilang, nah berdeguare somade gubumidan. Mangili mana mena gubumidan eromaku. Bau tubuh gebegege eromaku babomi. Bau iesi fefu bangsa Israel, mereka terbunuh karena perbuatan dosa. Dan bukan hanya itu, bahkan dia sudah berkata begini, kalau aja ada tempat lain di padang gurun di sana, saya tidak mau melihat perbuatan dosa ini, saya mau menyingkir ke sana.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita hari-hari ini masih terganggu melihat orang yang berdosa? Atau kita sudah nyaman saja dengan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita nyaman-nyaman saja dengan perbuatan-perbuatan dosa manusia, mari kita periksa hati kita. Tetapi kalau mulai hati kita tidak tenang melihat orang yang berdosa, bukan dalam artian membenci mereka, tetapi kita menangis kepada Tuhan, selamatkanlah orang itu. Tuhan, selamatkanlah orang itu. Hati kita masih baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat hal-hal dosa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Dan yang tentunya menjadi refleksi bagi kita. Mungkinkah kita masih ada dalam posisi itu? Ataukah kita perlu bertobat dari hal-hal yang demikian? Di ayat yang ketiga dimulai, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Yang pertama adalah dosa karena lidah. Di dalam Yakobus pasal 3 di sana dikatakan, dijelaskan bagaimana dosa tentang lidah itu. Nolah hau menabuh hete, tetapi sesungguhnya adalah perkataan mereka adalah perkataan yang tidak baik, perkataan yang dusta. Semuanya kebohongan, tidak ada kebenaran, dan mereka tidak mau mengenal Tuhan. Hari-hari ini pun Bapak Ibu, orang merasa bahwa berdusta itu, berbohong itu hal yang sah-sah saja. Seolah-olah ya nggak apa-apa deh. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa bapa dari semua pendusta itu? Iblis. Tapi kita jemaat Tuhan di tempat ini semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau bohong-bohong itu, jangan cuma kita bisa ngajarin anak sekolah minggu. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah Bapak Ibu Saudara kan kasih Tuhan dikatakan mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Artinya dusta yang merajalela. Dan perhatikan lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-8, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Artinya bahwa setiap yang disampaikan itu adalah hal-hal yang bertujuan apa? Menipu orang lain. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, apakah gak terjadi? Gereja aja mau ditipu, cobalah. Salam Bapak Pendeta, kami dari yayasan ini mau membantu gereja Bapak pembangunannya. Kirim proposalnya ya Bapak Pendeta. Ya gitu dah wanita kau dulu mana tuh. Iki. Mahemolunya lah telepon. Pak Pendeta sudah kami transfer ya 25.500.000 di rekening gereja. Gereja Sungai Yordan Jemaat Sulawide. Tapi sudah nyasar 5 juta Pak. Tolong dikembalikan dulu sama kami yang 5 jutanya transfer di rekening kami. Cobalah Bapak Ibu. Untunglah pendetanya ini kehadiran kau dikasih hikmat sama Tuhan. Saya bilang gak bisa lah. Apa mau transfer? Uang juga di rekening saya 47.000. Gak ada yang saya transfer. Saya tanya dulu sama ketua panitia.
akhirnya sekarang sudah diblokir saya dari WA. Jangankan hal yang jahat dibuat jahat, ini aja dalam hal yang dibuat seolah-olah baik sekali. Supaya apa? Dia mau menipu. Mereka Tuhan Anda mau ditipu. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya ada tawaran, ada yang nelpon Bapak Ibu, kalau Anda dapat hadiah begini, nggak usah dibayar, ini hadiah buat, nggak usah percaya, itu bohong. Pernah juga suatu kali saya ditelepon juga. Selamat siang Pak, ya ini dengan pendeta kehadiran. Wow, pendeta Sungai Raja Mansola Pide ya. Oh iya. Oh saya dari Kakanwil Kemenang Sumatera Utara. Ya kenapa? Ada bantuan yang mau diberikan di gereja. Saya bilang, kok biasanya harusnya mah dari Kemenang di sini kita dihubungi. Saya bilang, oh terima kasih Pak, kami sudah banyak uang, Bapak pakai saja lah ya. Saya ngomong begitu, kebun binatang keluar semua. Dimaki-makinya saya nggak memaki dia, bayangkanlah saya dimaki-maki. Nggak juga saya ganggu, saya hanya bilang kami banyak uang sama Bapak Ade. Kita pula yang dimaki-maki. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang begitu, tapi kurang lebih 3-4 kali saya sudah pernah terima telepon. Itu terjadi hari-hari ini. Orang sudah tidak peduli lagi. Pokoknya dia bisa makanlah. Dia bisa apa punya yang dia inginkan. Dia bisa menipu. Kalau di Medan sekarang, di Medan bukan musim buah, musim begal di Medan. Ban mobil aja diparkir seperti di sana. Mau ambil mobilnya, bannya udah gak ada. Bayangkan, ngeri kali. Diganjar pakai batu, dibongkar bannya. Ada saya lihat di TikTok pagar besi seperti begini. Hati-hati pagarnya kan. Pagar aja dibongkar maling di bawah, bayangkan. Itulah dosa yang terjadi hari-hari ini. Jadilah kita orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur Nias ini masih aman-aman saja. Tapi saya dengar pernah juga terjadi di daerah sana itu ban mobil diambil, dibongkar dari mobilnya. Itulah dosa yang terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia berkata apa? Kalau aja ada sumber mata air di kepalaku ini yang bisa mengeluarkan air mata terus menerus, saya mau menangis terus. Tapi menangis bukan karena cemen, dia bukan. Dia menangis apa? Supaya orang-orang itu mau berubah, mau bertobat. Yang kedua, kita lihat dari bagian ini ayat yang keempat. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Bapak Ibu, ini tidak sedang mengajarkan bahwa jangan percaya sama saudara, dia itu menipu nanti. Bukan. Ya, misalnya keluarga sama Fitri, dia bilang, dusta dari usul, penipu saudara. Tetapi ini keadaan yang terjadi pada waktu itu, pada masa itu. Jangankan teman, saudara aja mau ditipu. Tapi nyaris hari-hari begini pun ada yang begitu-begitu sekarang. Bersyukur aja di GSI Solafide gak ada yang begitu. Amin Bapak Ibu. Coba dulu lihat kiri kanannya, kasih senyum. Bilang ada saudaraku yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Saya kasih contoh aja nih, supaya Bapak Ibu nanti jangan tersinggung ya. Jangan ada yang tersinggung, supaya nanti minggu depan pulang gak mau lagi gereja bilang Bapak Pendeta itu nyinggung-nyinggung kita aja. Misalnya nih, bro saya pakai duit mula. Berapa bro? 500.000 aja lah. Bantulah, tolonglah. Udah dibantu. Kapan dikembalikan? Tenang aja lah. 1 minggu lagi saya kembalikan. Tiba 1 minggu lagi, WA nggak aktif.
HP nggak aktif, di chat di Facebook tidak dibalas. Yang punya duit sudah mulai memelas-melas, tolonglah bro, kembalikan duit saya itu. Saya perlu. Gak ada di sini kayak Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu ini terlihat apa ya, baik-baik saja, tapi ini adalah orang yang menipu sesamanya. Dosa. Bukan berarti gak boleh minjam duit, silakan. Kalian juga punya utang. Tapi waktunya dibayar. Amin. Amin. Saya berharap begitu Bapak Ibu, karena saya tahu firman Tuhan ini agak gimana gitu ya. Gimana, tapi harus disampaikan. Jangan sampai kita binasa hanya gara-gara hal-hal yang sepele seperti begitu. Nah, dikatakan sekali lagi, saya baca ayat 4 ini, baiklah setiap orang berjaga-jaga sehingga mangilah maniha ke dari fusenia, mangilah maniha ke sifat tekenya mana awalnya limo mana draw nih ada. Tetapi kalau kita semua di sini anak-anak Tuhan, tidak ada yang berniat menipu, maka nggak ada kecurigaan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dikatakan begini, masih ayat 4 itu, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai apa? Ayat 4 itu, ayat 4. Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai dai laurerenia, moya badosi saba, moya badosi saba, moya badosi saba, moya badosi haba mawazabini kefubehedu silenahu. Untuk memfitnah orang, gak ada kerjaan lain. Ayo ibu nagamara gosi. Naik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkatalah jujur, ya kalau ya, dan tidak kalau tidak. Gak usah nambahin bumbu-bumbu yang tidak untuk mengata-ngatai orang. Kalau gak perlu ya gak usah. Karena apa? Jangan pula dengan halu dakian kemari. Iya kemari. Boli-boli mana ya? Untuk memfitnah orang. Yang ketiga, ayat 5, yang seorang menipu yang lain dan tidak ada seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Coba ini, sudah membiasakan dirinya berkata dusta. Yang ketiga adalah penipuan di mana-mana. Tidak ada yang bisa dipercaya. Karena apa? Tujuannya hanya nipu saja kita. Yang seorang tipu yang lain, yang satu lagi nipu yang lain. Dan gak ada yang mau berkata benar. Ayat 6, penindasan ditimbuni dengan penindasan. Tipu ditimbuni dengan tipu. Artinya ini Bapak Ibu, kalau tipu ditimbun dengan tipu, dia udah nipu, dia harus tambah tipu, terus tambah. Itu aja kerjanya, nipu. Jadi ibarat kalau dulu ini kan agak dalam ini ditipu dengan pasir ya ditipu. Kalau kurang, atau itu bangunan gereja kita, kalau masalah saya lebih 80 pick up itu tipunan. Ditimbun sampai rata. Kalau ini juga bukan pasir yang dikasih timbunnya. Bohong timbun, dusta timbun, lidah tidak benar timbun, itu aja kerja. Bersyukur Bapak Ibu, kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Yang terakhir, ini yang terakhir, ayat yang ke-8.
Sudah saya baca tadi, tapi saya baca bagian B-nya ini. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Coba ayat yang ke-8. Ini pengadangan ini, saya cari tadi apa artinya pengadangan. Memasang jerat. Artinya dia berbicara damai kepada orang, tapi dalam hatinya dia merancang jerat untuk sesamanya. Yang artinya apa Bapak Ibu? Penuh dengan kepura-puraan. Nalau kita dapat bermuka dua. Sebuah mehidenia nafatahe, sebuah kiranya mehidenia nanukir. Tapi apa yang Tuhan katakan? Roma 12 ayat 9. Kita lihat Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Dua ya. Hendaklah kasih jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mengasihi itu jangan pura-pura Bapak Ibu. Sama seperti di mereka berbicara damai. Tetapi di balik itu dia merancang jerat untuk sesamanya. Bapak Ibu Saudara kami kasih oleh Tuhan, 4 bagian yang saya bacakan bagi kita pada hari ini. Dosa karena lidah. Tidak ada yang bisa dipercaya. Penipuan di mana-mana penuh dengan kepura-puraan. Kalau itu masih ada akar-akarnya dalam diri kita, mari kita bertobat. Amin. Ayat terakhir yang kita baca 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. 1 Korintus 10 ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya Bapak Ibu jangan berbilang begini, itu kan cerita masa dulu. Itu kan cerita di zaman Yeremia, Nabi Yeremia. Tetapi dikatakan semuanya ini dituliskan supaya apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang pemain musik maju ke depan, pelayan-pelayan lainnya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi bagi Tuhan. Selidiki aku, lihatlah hatiku, apakah aku mengasihi Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mungkinkah kita masih tergolong dari orang-orang yang berdosa di hadapan
Tuhan seperti di zaman Nabi Yeremia. Penipuan di mana-mana, dusta, bahkan kepura-puraan. Mari datang di hadapan Tuhan dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan mengampuni kita dan memulihkan setiap kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Bahkan setiap kata-kata yang kita ucapkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini ya Tuhan. Selagi Tuhan memberi kami kesempatan supaya kami meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa, datang kepada Yesus, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menguduskan setiap kami, menerima kami, maka Engkau mengampuni kami dari setiap dosa. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berkata jujur. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mengasihi saudara kami, mengasihi sesama kami dengan tulus. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang bisa dipercaya, bahkan mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa kepura-puraan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Jadikanlah kami semua pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dan pujilah Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan
Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita dengarkan kegiatan sepekan. Langsung kita lihat di layar Bapak Ibu. Ini masih perdana Bapak Ibu ya. Maaf karena baru belajar. Sebelum Ibu, nanti kalau pulang ada baca kita yang disediakan Ibu Ina Gisel. Bacanya kalau nggak salah nih. Jadi satu porsi Bapak Ibu 10.000 rupiah. Saya kurang Bapak Ibu, ada tadi yang sudah mengambil. Ada lagi bagian yang lain ya. Bubur kaca. Ada ya? Ya, ada bubur kaca yang dibuat oleh Ibu. Harganya Bapak Ibu 10.000 rupiah. Oke Bapak Ibu, kita langsung. Aku Bapak Ibu ya, masih belajar ya tahap Bagi Bapak Ibu yang baru berada di rumah ini, kita akan mengatur kegiatan kita bersama. Doa pekerja dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 20 WIB bertempat di gereja, dan seluruh pengerja diwajibkan kehadirannya. Setiap hari Jumat dilaksanakan Komsel Pemuda pada pukul 19.30 WIB bertempat di gereja, yang dilayani oleh pengkhotbah Pendeta Muda Matatias Mendreva dan WL oleh Saudari Elisa. Latihan pelayan ibadah raya dilaksanakan pada hari Sabtu pada pukul 18 WIB bertempat di gereja. Ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 10 WIB bertempat di gereja, yang dilayani oleh pengkhotbah Pendeta Kehadiran WAU WL oleh Saudari Angel, Sinas Ibu Ina Kusman dan Saudari Elisa. Tamborin tim tamborin, musik tim musik, kolektan oleh Bapak Amayustan dan Bapak Amayusi, operator LCD oleh Saudari Manuel, dan berdoa syafaat oleh Pendeta Muda Matatias Mendreva. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, mari bawa anak-anak kita dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu pada pukul 8 WIB bertempat di gereja, yang dilayani oleh pencerita oleh Ibu Inalisi dan WL Saudari Clara. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel umum yang dilaksanakan nanti sore pada pukul 17 WIB yang dilaksanakan di rumah Ama Ina Kestin C2, yang dilayani oleh pengkhotbah Pendeta Kehadiran WAU dan WL oleh Ibu Ina Gisel. Info keuangan
Minggu 16 Juli 2023. Pertama, ucapan syukur Rp99.000. Kedua, persepuluhan Rp0, dan dana pembangunan Rp224.000. Jumlah Rp323.000. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan nanti sore Bapak Ibu kita konser di rumah Ibu Ina Kestin. Lokasinya sebelum simpang Kaliki sebelah kanan. Ya, di rumah Ibu Ina Kestin, lokasi sebelum simpang Kaliki. Jadi kami mohon kepada kita semua, terutama kepada WL, ya, supaya cepat datang tepat waktu dan kita juga laksanakan tepat pada waktunya. Demikian saja pengumuman. Kalau ada tambahan Pak? Tidak ada. Demikian saja. Salam. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita, Kau Allah yang besar. Tuhan telah menolong dan telah melindungi kami. Tidak ada balasan dari kami Tuhan, hanya memuji-muji nama-Mu di surga. Kami tahu Tuhan, kami ini orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Kami mohon ampunilah kami, jangan menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, kami mohon Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing supaya menjadi suluh dan terang setiap perjalanan hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman kepada kami pada hari ini. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu kepadanya Tuhan. Berilah hikmat-Mu, berkatilah keluarganya, berkati anak-anaknya,
dan segala pekerjaan hamba-Mu Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang melayani Tuhan pada saat ini. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu yang luar biasa kepada seluruh pelayan Tuhan, supaya termulia dan terpujilah nama-Mu di surga. Kami berdoa juga Tuhan buat pembangunan gereja kami di tempat ini. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang memulai, dan Tuhan yang pasti nanti yang menyelesaikannya. Segala kebutuhan yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan yang membuatnya semua. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk kepada pemerintahan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikanlah mereka pemerintahan yang baik dan yang benar, supaya kami bisa menikmati betapa besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang singkat ini, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri semua. Mari kita pulang dan membawa berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih Kristus menyertai engkau. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.